Selamat pagi pemirsa TNT Channel dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya mendapatkan cuan dari capital gain dan dividen. Disclaimer on ya teman-teman, bukan suatu ajakan. Kalau mau untung jangan takut rugi. Kalau takut jangan mencoba. Kalau mencoba jangan takut. Dari saham ini saya mendapatkan capital gain 19%-an dan dividen 300 ribuan karena hanya memiliki 100 lot. Bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, saya mohon dukungan pada teman-teman semua untuk pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Jadi pada saham Rans ini saya beli di harga 680 dan hanya memiliki 50 lot waktu itu karena masih terbatas ya dari modal yang saya miliki. Dan saham ini sampai perdagangan saat ini pencapaian tertinggi untuk saham Rans ini. Dan kalau kita lihat performa atau pergerakan harga dari hari bahkan sampai 5 tahun ini menunjukkan kenaikan teman-teman. Market kapital dari saham ini sebenarnya tidak begitu besar teman-teman, hanya 1,16 triliun saja. Namun volume dari saham ini setiap harinya lumayan tinggi teman-teman, ya nggak begitu tinggi-tinggi amat. Dan performa untuk saham ini juga lumayan bagus, memiliki status yang baik. Ini ada performa, bisa dibaca lebih rinci ya teman-teman. Ini ada gross profit margin atau GPM 26,75%, lumayan tinggi teman-teman. Ini broker summary pada perdagangan hari Jumat kemarin. Ini ada broker YP sama broker PD untuk transaksi broker yang paling atas teman-teman. Nomor 1 itu transaksi paling tinggi ya. Dan untuk nama broker bisa teman-teman cek pada broker summary, itu ada keterangannya. Kita masuk ke chart pada saham Rans teman-teman. Ini periode time frame 5 menit ya. Kita perhatikan dari berbagai tanggal. Ini ada tanggal 19 Mei sempat naik dan turun kembali. Harga terendah itu sekitar 500-an ya teman-teman. Apakah teman-teman memiliki saham ini? Bisa ditulis di kolom komentar. Kita bisa berbagi dengan teman yang lain. Kita coba ubah pada time frame hari daily. Tampilan seperti ini teman-teman. Pada periode 20 April ini candlenya hanya tipis-tipis sekali. Dan ini hanya naik turun ya di situ-situ saja teman-teman, belum ada indikasi mau ada kenaikan yang kuat. Kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini periode tertinggi atau pencapaian tertinggi untuk saham ini sampai perdagangan ditutup pada hari Jumat kemarin 740. Kita bisa lihat pada ketiga candle ini teman-teman. Ada candle bullish yang memiliki sumbu ke atas dan ke bawah, kemudian disusul candle bearish tidak ada sumbu di bawah teman-teman. Ini artinya bisa saya simpulkan bahwa ini hanya koreksi harga, dan kemudian ada candle bullish kembali. Bullish itu candle naik ya teman-teman, namun memiliki sumbu pendek dan ditutup lebih tinggi daripada candle bearish yang merah ini. Kemudian untuk open naik satu tick ya teman-teman, atau satu tingkat dari 735 ke 740. Dan ini prediksi saya, dan ini hanya analisa pribadi saya. Teman-teman bisa mengikuti dan juga bisa tidak, itu hak pribadi atau kembali ke pribadi masing-masing teman-teman, bukan suatu ajakan ya, disclaimer on. Pada saham ini candle terakhir tadi ya teman-teman, ada 3 candle ini, kemudian naik di harga 740, dan waktu itu pasar sedang tutup ya teman-teman, atau menjelang pasar bursa tutup. Kita bisa melihat pada indikator, dan ini bisa dijadikan alat bantu. Ada William Alligator ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Sebenarnya
Untuk saham ini juga bisa dikatakan mudah-mudah gampang atau gampang-gampang susah. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Seperti yang saya katakan di awal tadi ya, kalau takut ya jangan mencoba, dan kalau mencoba jangan merasa takut. Kalaupun melakukan kesalahan atau pernah melakukan kesalahan, apalagi khusus pemula, dan itu hal yang biasa teman-teman. Saya rasa juga banyak yang mengalami hal seperti ini. Istilahnya kesalahan itu bisa kita jadikan pelajaran teman-teman, agar nantinya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Kita bisa melihat pada William Alligator ini teman-teman, karena ini tadi ada kesalahan teknis ya, mungkin dari sinyal pada tempat saya. Ini periode hari masih menunjukkan tren kuat. Kita coba pada periode minggu. Ini juga masih sama. Bulan juga semakin kuat teman-teman, dan ini bisa dibuat investasi namun jangka pendek teman-teman. Dan perlu diperhatikan juga ketika mau membeli saham ini atau yang sudah memiliki saham ini juga tentunya memiliki trading plan atau money management untuk mengelola keuangan yang ada ya. Dari saldo buying power, bila harganya nanti turun, sudah siap dana untuk average bawah atau beli di harga bawah ketika harganya turun dari harga yang sudah kita beli. Karena nilai saham kan fluktuatif dan kita tidak bisa tahu atau nggak ada yang tahu kapan naik dan kapan turun. Namun dari berbagai itu semua ada beberapa faktor, yakni dari sentimen pasar, dan ada juga indikator yang bisa dijadikan alat bantu ya teman-teman. Dan semoga saja saham ini seminggu ke depan atau lebih menunjukkan kenaikan ya, semoga saja. Sebagai informasi tambahan, ini ada beberapa candle ya, kita bisa melihat atau belajar sedikit dari, kita bisa melihat dari periode yang sudah dilalui atau dari saham ini candlestick pergerakannya seperti apa. Karena nama candle itu banyak sekali teman-teman, tapi candle itu intinya hanya ada dua, yakni bullish untuk saham yang mengalami kenaikan harga dan bearish untuk saham yang mengalami penurunan harga. Cuman ada beberapa periode dalam candlestick ya teman-teman, ada Morningstar dan lain sebagainya, ada candle doji, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nanti di lain kesempatan akan saya bahas tentang candlestick ya. Ini periode hari ya teman-teman. Untuk MA cross, ini ada MA cross. Durasi atau waktu paling singkat 9 hari dan waktu paling lama 26 hari teman-teman. Ini juga mengalami kenaikan dan belum membentuk atau belum akan mengalami persilangan ya teman-teman antara dua garis tadi. Dan kita bisa melihatnya lagi pada periode yang berbeda ya teman-teman. Apabila sudah mengalami persilangan, maka yang terjadi reversal, yakni pembalikan arah harga, baik yang naik menjadi turun dan sebaliknya ya teman-teman. Ini kita rubah dulu untuk periodenya, paling singkat kita perpendek ya teman-teman. Kita bisa buat 7 hari dan yang paling lama 28 hari. Seperti apa gambaran untuk indikator MA cross ini? Ya, ini juga masih mengalami kenaikan ya teman-teman. Itu titik persilangan di sini teman-teman. Ini candle pendek-pendek ya teman-teman. Dan yang paling panjang di akhir perdagangan pada hari Jumat kemarin. Dan ini masih jauh teman-teman antara garis hijau sama garis merah ini. Belum mau menyentuh atau belum mau melakukan persilangan. Ini artinya bahwa untuk saham ini saya katakan atau menurut versi saya masih akan mengalami tren kenaikan. Dan semoga saja apabila teman-teman mau membeli saham ini juga belum telat, saya katakan belum telat, karena kalau kita melihat pada saham Rans ini dan sampai saat ini pencapaian yang tertinggi
untuk harga 740 ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, bisa menambah referensi buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.